Seseorang bisa dikatakan telah ikhlas jika saja ia tidak lagi berlaku sebagai manusia. Sebab manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya, yang tentunya lengkap dengan sikap dan perbuatannya. Salah satunya adalah keikhlasan, di mana ketika ia masih sebagai manusia, maka ia pun akan senang melakukannya tanpa berubah dan terlepas dari sikap pamrih dan pamer di setiap waktu. Jika tidak, berarti dia bukan lagi seorang manusia, tetapi syaitan. Coba perhatikan dirimu sendiri. Engkau terkadang tidak menghargai dirimu sendiri. Tengoklah bawah dirimu yang sebenarnya itu punya kemampuan dan potensi, tetap punya kelebihan dan prestasi. Bahkan banyak sekali diberikan kesempatan, tetapi sayang, engkau justru tidak lagi menghargainya dengan terus mengasahnya. Bersyukur dan terus mewujudkan rasa syukur itu dengan tetap bekerja sungguh-sungguh di hadapannya dalam keikhlasan, sehingga tiada keindahan dalam hidupmu karena engkau sendiri terus lari darinya. Dan dengan sikap yang tidak bersyukurmu itu, maka semakin jauhlah kebahagiaan dari hidupmu. Lalu, siapa yang salah dan siapa yang seharusnya dipersalahkan? Tentunya dirimu sendiri, karena bodoh dan tidak mau belajar. Lihatlah, kau sudah diberi banyak kesempatan dalam hidup ini dan bebas menentukan apa saja yang diinginkan, tetapi tidak pernah mengindahkannya. Engkau tetap saja malas dan tidak pernah ingin belajar, sehingga dalam hidupmu yang ada hanyalah kemalangan dan kekufuran. Untuk itu, marilah berjalan di ruas keikhlasan. Mari menjadi orang yang ikhlas dengan terus belajar dan mempelajari semua perintah dan takdir Tuhan. Jauhkan dari sikap tidak puas diri dan teruslah menerima keadaan dirimu saat ini dengan sabar. Jangan pernah berpaling dari sifat ikhlas, karena hal itu akan terus merugikanmu, menyakitimu dalam keadaan sadar atau tidak, hingga engkau menjadi terpuruk dan terhina. Terkadang kita harus berlaku seperti anak kecil yang polos dan tidak terlalu banyak pikiran, karena lihatlah bahwa ia pun hanya menjalani hidup dengan apa adanya tanpa pernah larut dalam kepalsuan. Ia jujur pada dirinya sendiri saat harus menangis lantaran terjatuh dan tersungkur. Tidak pernah pula ia berusaha atau berpura-pura untuk lari dari kenyataan bahwa yang namanya terjatuh itu pastilah sakit. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang dewasa, mereka terlalu egois dan berpura-pura tidak merasakan sakit saat terjatuh. Terus saja ia menahan diri, bahkan tidak mau mengobatinya, sehingga yang terjadi adalah penyakit tersebut bertambah parah dan membuatnya menyesal di kemudian hari. Inilah salah satu penghalang terbesar agar seseorang bisa ikhlas dengan sebenarnya ikhlas. Ia tidak akan sampai kepadanya selama ego pribadinya terus saja diagungkan. Bahkan, apakah ia tidak tahu bahwa sikap egois tersebut akan terus memakan hatinya hingga keropos dan hancur? Cepatlah kembali setelah dirimu berjalan jauh di rimba yang menyesatkan. Segeralah sadar akan kekeliruanmu dengan cepat memperbaiki diri dan terus-terusan mengintrospeksi diri
Jangan pernah bangga dengan apa yang kamu sudah capai selama ini. Renungkan saja di setiap malamnya. Apakah dirimu tetap bersyukur dan masih rendah hati? Besarkan jiwamu sendiri dengan tetap saja membesarkan hati dalam keikhlasan. Berjalanlah hanya dengan keridoannya, yaitu keikhlasan hati dalam menerima ujian dan nikmat. Jangan pernah menyudahi semangatmu untuk terus maju dan berkarya cipta. Karena berhenti itu berarti mati, dan dirimu akan menjadi penghuni tetap penyesalan. Untuk itu, jangan pernah menjadi orang yang disesatkan olehnya karena memang senang dengan kesesatan. Lihatlah, di setiap harinya, apakah dirimu sudah banyak bersabar dan ikhlas? Karena sering terjadi bahwa ia berkata sabar dan ikhlas tetapi tidak pernah membuktikannya. Bibir dan lidah kita memang sudah mengatakan dengan jelas, tetapi tidak pernah ada secuil pun yang sama di dalam hati kita. Lebih banyak dusta daripada kejujuran, sehingga tampak bahwa tiada yang baik bisa didapatkan dalam hidupnya kecuali kemalangan dan kemunafikan. Bahkan tak satu pun yang bisa mematahkan hati karena telah hancur dan tercerai. Berbaik sangkalah pada Tuhan akan garis hidup yang telah Ia tetapkan bagi diri kita masing-masing. Semuanya telah sesuai dengan kehendaknya. Ikutilah dengan penerimaan yang tulus, karena dengan begitu sifat yang ikhlas akan terus bersamamu. Matur sembah nuwun.